Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, saya Kirana, NPM 211010071 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas I. Di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan mad dalam mata kuliah Al-Qiraatul Quran, dosen pengampu Bapak Dedi Irawan MAG. Baiklah, langsung saja. Hukum bacaan mad. Mad menurut bahasa adalah tambahan atau panjang. Mad menurut istilah ulama tajwid adalah dan ahli qiraat adalah memanjangkan suara bacaan Al-Quran disebabkan adanya huruf mad sesuai aturan yang berlaku. Yang pertama, ada mad asli atau tabi'i, adalah memanjangkan bacaan karena ada huruf mad dan tidak sebab yang dapat mengubah keasliannya. Adapun ukuran panjangnya adalah 2 harkat atau ketukan. Hurufnya adalah alif, waw, dan ya. Contohnya, yang pertama ada huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan huruf hijaiyah alif dalam Quran surah Al-Humazah ayat 3 yang berbunyi yahsabu'an nama lahu akhladah. Dan yang kedua ada huruf hijaiyah dengan berharokat kasroh bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun dalam Quran surah Al-Quraish ayat 4 yang berbunyi allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan yang ketiga ada huruf hijaiyah dengan berharokat domah bertemu dengan huruf hijaiyah waw sukun dalam Quran surah Al-Fil ayat 5 yang berbunyi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang kedua ada mad far'i, macam-macamnya. Ada yang pertama ada mad wajib mutasil, adalah apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat dan dibaca panjang 5-2 harokat. Contohnya dalam Quran surah An-Nasr ayat pertama yang berbunyi iza ja'ah. Yang kedua ada mad jaiz munfasil, apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat dan dibaca panjang 5-2,5 alif, juga boleh dibaca 2-1 alif. Contohnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 2 yang berbunyi Allahu la ilaha illahu. Yang ketiga ada mad silah tawilah, apabila ada bacaan mad silah tawilah bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat dan boleh dibaca panjang 5-2,5 alif atau 2-1 alif. Contohnya ya markum bihi imanukum. Selanjutnya ada mad badal, apabila terdapat huruf hamzah bertemu dengan mad yang bermula dari huruf hamzah sukun atau mati, kemudian huruf hamzah ini diubah dan diganti dengan huruf alif, waw, atau ya dibaca panjang 1-2 harokat. Contohnya allazina amanu iza qila lakum. Yang selanjutnya ada mad lain atau mad lin, terjadi ketika huruf berharokat fathah atau domah bertemu dengan huruf ya atau waw bertanda sukun, sedangkan di depannya ada lagi satu huruf yang dimatikan karena waqaf. Contohnya zalikal kitabul la raiba. Selanjutnya ada mad lazim muqaffaf kilmi, yaitu mad badal sesudahnya terdapat huruf sukun panjangnya 6 harokat. Contohnya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Selanjutnya ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah ketika terdapat huruf mad yang setelahnya berupa sukun arid. Sukun arid adalah ketika ada huruf berharokat yang dibaca waqaf sehingga disukunkan. Hukum bacaan ini berlaku hanya saat membaca secara waqaf. Panjang bacaan mad arid li sukun boleh 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya ada mad iwad. Mad iwad yaitu apabila setiap huruf yang berharokat fathah tain ketika diwakafkan dibaca fathah dengan panjang 2 harokat, kecuali apabila fathah tain berada pada huruf ta marbutoh, maka ketika diwakafkan dibaca seperti ha sukun. Contohnya dalam Quran surah Al-Fat ayat 28 yang berbunyi wa kafa billahi syahida. Selanjutnya ada mad farqi, yaitu mad badal sesudahnya berupa huruf yang bertasydid panjangnya 6 harokat. Contohnya dalam Quran surah An-Naml ayat 59 yang berbunyi ala ibadihil lazina satofa Allahu khairu amma yusyrikun. Selanjutnya ada mad lazim mutsaqal kilmi, yaitu apabila huruf atau bacaan mad sesudahnya berupa huruf yang bertasydid panjangnya 6 harokat.
Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 139 yang berbunyi, Qul atuhajjunana. Selanjutnya ada mad tamkin, yaitu apabila ada ya sukun yang didahului dengan ya bertasydid dan harokatnya kasroh. Cara membacanya ada dua macam, 2 atau 6 harokat. Contohnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 111 yang berbunyi, wa iza auhaisu ila al-hawari banil ana aminu. Selanjutnya ada mad lazim harfi musyabba. Apabila pada permulaan dari Al-Quran terdapat salah satu dari antara huruf yang 8, yaitu nun, qaf, shod, ain, sin, lam, kaf, dan mim, cara membaca huruf tersebut sesuai dengan nama hurufnya, dibaca panjang 6 harokat. Terdapat dalam Quran surah Yasin ayat pertama yang berbunyi Yasin. Selanjutnya ada mad lazim harfi muqaffaf. Apabila pada permulaan dari Al-Quran terdapat salah satu dari antara huruf yang 5, ha, ya, to, he, dan ro, cara membacanya panjang 2 harokat. Dalam Quran, contohnya dalam Quran surah Yunus ayat pertama yang berbunyi alif lam ro. Selanjutnya ada mad sila qasiroh. Apabila ada ha domir, sedangkan sebelum ha ada huruf hidup berharokat, dibaca panjang 2 harokat. Contohnya dalam Quran surah Soba ayat 8 yang berbunyi ambihi jinnah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah pengucapan dan salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.